Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Book Lovers, selamat datang kembali di channel saya Bicara Buku bersama saya Bang Irwan. Dan hari ini seperti biasa sahabat sekalian, kembali saya akan mereview satu lagi sebuah buku keren yang luar biasa yang saat ini banyak dibaca oleh dan dituliskan resumenya oleh banyak orang di internet dan juga di sosial media. Dan memang buku ini sangat relevan, yaitu Matinya Kepakaran atau The Death of Expertise yang ditulis oleh seorang profesor yang mengajar di US War Naval College dan juga di Harvard Extension, yaitu Profesor Tom Nichols. Sahabat sekalian, mengapa Anda perlu membaca buku ini? Karena buku ini begitu relevan, menyinggung kita saat ini, di mana sebagian besar kita di era sosial media begitu gampang untuk men-share informasi-informasi yang kita tidak tahu sumber kepakarannya atau dari mana sumbernya. Apakah yang menulisnya adalah seorang pakar di bidangnya atau tidak, dan ternyata sebagian besar kita justru mudah sekali untuk membagi informasi-informasi yang pada dasarnya hoax atau informasi yang ditulis oleh bukan orang yang pakar di bidangnya atau yang mengerti dengan persoalan itu. Nah sahabat sekalian, ketika saya mereview buku ini, kita dalam keadaan cukup mencekam secara global karena kita mengalami pandemi global coronavirus yang saat ini mewabah di seluruh dunia dan telah menelan korban yang sangat banyak sekali. Dan salah satu faktor yang membuat pewabahan atau penularan virus ini menjadi tidak terkendali adalah karena konsumsi kita atau pengetahuan kita terhadap informasi tentang virus ini yang sebagian besar di awal-awal adalah sesuatu yang hoax atau bukan berasal dari para ahlinya. Dan kita bersyukur karena saat ini kita telah mendapatkan banyak penjelasan dari para pakar, para ahli. Mereka semua mulai angkat bicara justru ketika kita betul-betul merasa terancam karena akibat dari pandemi ini. Jadi kita bisa bayangkan apa yang terjadi pada perilaku kita ketika sesuatu itu tidak begitu mengancam kita. Dengan gampangnya kita membagi atau mengkonsumsi informasi-informasi yang tidak valid yang dirilis bukan oleh orang-orang yang expert di bidang itu. Nah sahabat sekalian, apa sih yang ingin dituliskan oleh Tim Nichols di dalam buku ini? Inti yang beliau inginkan adalah kita sedang mengalami sebuah ancaman kebudayaan, termasuk paling utama sebenarnya di dalam dunia kepemimpinan politik kita. Karena bukan hanya orang awam yang kemudian cenderung mengkonsumsi dan menggunakan informasi yang tidak bersumber dari pakar, tetapi para pemimpin-pemimpin politik juga mulai tidak menggunakan pakar sebagai rujukan mereka atau pemberi nasihat mereka, karena mereka lebih cenderung terprovokasi oleh keinginan massa, oleh keinginan publik yang tentu saja tidak dilandasi oleh sebuah sikap atau keputusan yang ilmiah atau bisa dipertanggungjawabkan. Nah sahabat sekalian, itu adalah sebuah kecemasan yang melatar belakangi kenapa Profesor Tim Nichols menulis buku ini, terutama pada negara yang beliau tempati di Amerika Serikat sana ketika Donald Trump pertama kali muncul. Dan yang terjadi adalah orang ini begitu tidak menghargai kepakaran dan kemudian dengan mudahnya menganggap sepele atau menganggap gampang segala hal, dan membuat para pakar merasa terlecehkan sebenarnya karena banyak hal yang kemudian dilakukan oleh Presiden Amerika ini yang tidak dilandaskan pada kepakaran yang dimiliki oleh banyak ahli di Amerika Serikat sana. Dan di berbagai negara juga seperti itu, termasuk di negara kita sahabat sekalian. Kita bisa melihat bagaimana under capacity-nya pemimpin-pemimpin kita saat ini, justru karena mereka tidak menggunakan para pakar di bidangnya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di bidang yang mereka harus selesaikan. Jadi sahabat sekalian, apa sih isi dari buku ini? Pertama, Profesor Tom Nichols menjelaskan yang menjadi penyebab
awal dari semua situasi di mana manusia tidak lagi merujuk para pakar untuk berbagai bidang-bidang dan mereka merasa jauh lebih tahu adalah karena perkembangan internet dan sosial media tentu saja. Sosial media telah membuat kita bisa mengkonsumsi pikiran semua orang tanpa harus mengetahui latar belakang orang tersebut, dan kemudian internet telah membuat semua orang bisa berbicara, suara mereka bisa didengarkan, tetapi sebagian besar orang tergoda untuk berbicara hal-hal yang bahkan mereka tidak pahami. Kita begitu gampang berkomentar, melakukan sebuah analisis untuk sesuatu yang betul-betul sesungguhnya tidak kita pahami, bukan latar belakang kita tidak pernah bergelut di dalamnya, tetapi internet telah membuat kita bisa didengarkan suaranya secara global, sehingga itu adalah menjadi sebuah godaan tersendiri bagi kita. Nah, sahabat sekalian, jadi dunia kita saat ini perkembangan teknologi informasi mendukung itu, dan seharusnya yang kita miliki adalah kemampuan kita untuk menahan diri bahwa ketika kita bukan pakar atau tidak ekspert di bidang itu, atau kita tidak betul-betul memahami apa yang sedang kita bahas itu, sebaiknya Anda tidak berkomentar atau tidak menuliskan sebuah analisis yang berpotensi untuk dikonsumsi oleh banyak orang, dan justru itu menjadi sebuah fakta yang keliru atau sebuah analisis yang keliru, dan itu bisa berdampak dalam skala yang lebih masif atau lebih besar lagi. Taruhlah misalnya seperti kesalahan orang ketika memberikan analisis atau pendapat tentang perkembangan virus corona ini, ketika itu bukan ahlinya, maka tentu saja itu justru akan menimbulkan sebuah masalah besar, akan menelan korban yang mungkin sangat banyak. Nah, sahabat sekalian, yang kedua yang cukup andil juga kata Profesor Tom Nichols dalam menyebabkan manusia mengkonsumsi hal-hal yang tidak bersumber dari pakar atau menjadi penyebab matinya kebakaran adalah faktor media. Dan sahabat sekalian, kita tahu bahwa salah satu prinsip dalam dunia media sebagai sebuah industri, bahwa hal-hal yang bombastis itu adalah sebuah berita yang baik dan itu akan dikonsumsi oleh orang, tetapi justru ini membuat mereka, terutama para jurnalis, kemudian cenderung untuk mencari narasumber-narasumber yang meskipun bukan pakar di bidang itu tetapi bisa memberikan sebuah sensasi, bisa memberikan sesuatu yang mengagetkan, menarik bagi pembaca atau konsumennya. Mereka akan melakukan itu, dan ini adalah salah satu yang dikritik oleh tim Nichols. Dan sahabat sekalian, sering sekali yang dilakukan oleh para jurnalis ini, mereka memang mewawancarai atau mencari sumber dari para pakar, tetapi pakar yang diwawancarai atau yang dijadikan narasumber bukanlah pakar di bidang spesifik sebagaimana tema yang sedang dibahas. Misalnya mungkin seorang ahli kesehatan atau tenaga medis atau seorang dokter menjadi narasumber, tetapi ketika temanya menyangkut misalnya tentang virologi atau bagaimana sebuah virus itu mewabah, yang jauh lebih berkompeten tentu saja adalah para ahli di bidang itu. Meskipun ahli yang awalnya dijadikan sebagai narasumber ini adalah seorang dokter, tetapi belum tentu dia adalah dokter di bidang virus yang menjadi poin yang sedang dibahas atau tema yang sedang dibahas. Begitu juga ketika masuk ke tema-tema yang lain seperti psikologi, pendidikan anak, dan kesehatan anak dan sebagainya. Jadi di satu sisi dia memberikan penekanan terhadap bagaimana kemudian industri media mengeksploitasi ini semua, tetapi di sisi lain Profesor Tim Nichols juga menyalahkan para pakar yang sering tergoda, dan beliau juga adalah salah satu yang merasa biasa terjebak di dalam godaan itu, bahwa banyak juga pakar yang pada dasarnya mereka memang pakar tetapi di bidang lain, dan mereka tidak bisa menahan godaan untuk berkomentar pada hal-hal yang sebenarnya bukan bidang mereka. Nah, sahabat sekalian, dan inilah yang orang lihat adalah bahwa orang ini adalah seorang pakar, orang ini adalah seorang profesor, dan karena itu dia adalah ahli. Yang orang tidak tahu adalah sebenarnya meskipun dia pakar tetapi dia tidak pakar pada bidang yang sedang dia bicarakan. Jadi sahabat sekalian, ini juga adalah sebuah kritik dari Profesor Tim Nichols terhadap para ahli yang sering membiarkan dirinya terjebak di dalam godaan untuk membicarakan hal-hal yang pada dasarnya dia tidak kuasai. Dan ini adalah sebuah jebakan bagi publik, karena publik melihat dia sebagai seorang yang bisa disebut pakar karena dia adalah profesor misalnya, tetapi pada dasarnya yang tidak diketahui publik adalah dia tidak expert di bidang itu. Nah, sahabat sekalian, menurut saya buku ini relevan untuk kita baca, karena pada akhirnya kita akan berkesimpulan seperti ini, bahwa kita perlu untuk
menghentikan kebiasaan kita membagi atau mengkonsumsi referensi yang tidak jelas, yang begitu banyak setiap hari dibombardir kepada kita melalui sosial media kita, melalui media-media yang kita baca pada level global, karena kita bisa mengakses semua berita dari seluruh penjuru dunia, dan kita perlu mulai meneliti manakah buku-buku atau referensi-referensi informasi-informasi yang betul-betul sahih, betul-betul valid karena dia bersumber dari para pakar yang ada di bidangnya. Dan saran saya, salah satu channel yang perlu Anda selalu nonton adalah channel YouTube TEDx ataupun TED Talk. Karena di situ Anda akan bertemu dengan para pakar yang betul-betul berbicara tentang sesuatu yang mereka teliti selama bertahun-tahun. Nah, sahabat sekalian, menurut saya buku ini sangat relevan dan menyinggung kita semuanya, menyorot kita semuanya, dan kita perlu menciptakan sebuah dunia yang lebih expert, dunia yang terbebas dari hoax, dan sebisa mungkin terutama ketika Anda para pengambil kebijakan, Anda mengambil kebijakan berdasarkan sesuatu yang betul-betul faktual, sesuatu yang betul-betul lahir dari pemahaman yang mendalam terhadap persoalan itu, dan juga saran-saran ataupun nasihat-nasihat dari mengambil nasihat-nasihat dari para pakar atau expert yang di bidang itu, dan tidak hanya sekedar mengikuti keinginan publik atau mood publik ataupun rumor-rumor yang berkembang, karena cara seperti itu pada tataran individu mungkin tidak terlalu besar pengaruhnya, tetapi pada tataran ketika Anda pengambil kebijakan publik itu akan memberikan implikasi yang sangat besar sekali. Sahabat sekalian, buku ini sangat saya rekomendasikan untuk Anda baca. Menarik sekali kritik-kritik dan tulisan dari Profesor Tim Nockels ini, dan bagi saya ini adalah sebuah pengingat bahwa masyarakat kita harus semakin cerdas, menjadi knowledge society, karena itulah syarat untuk kita bisa melangkah maju untuk lebih jauh, insya Allah. Sahabat sekalian, demikian dari saya. Jangan lupa like, subscribe, dan share channel ini agar bisa memberikan manfaat yang lebih banyak lagi kepada banyak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.